pertama itu adalah bagi generasi Z sendiri. Mereka itu mengutamakan pengalaman. Not religious but spiritual. Betul, begitu. Banyak gereja itu tidak menjawab kebutuhan kaum muda, dalam hal ini generasi Z. Metode ibadah yang seperti apa yang related dengan anak-anak generasi kita hari ini? Jadi kayak kita kalau ke gereja selalu kayak yang khotbah hari ini siapa? Kalau nggak asik tuh yang kayak coba cari yang asik aja deh, gitu loh. Makanya Malas belajar. The preacher-nya berarti, hamba Iya, Tuhannya. malas belajar. 1, 2, 3. Welcome to podcast Ruang Kaca. Sampurasun Akang Teteh. Kumaha damai. Sekali wah. Kalau Teteh Bandung itu harus gemulai. Ya, kita lihat sampai berakhirnya podcast ini. Apakah Anda lemah gemulai? Iya. Oke, hari ini udah sekian lama kita tidak bertemu di podcast ini. Ya udah 1000 tahun Betul. lamanya. Kayak udah lama banget kita nggak berbincang-bincang. Sampai lupa ya mau ngapain. Tapi tenang aja guys, kita nggak mungkin ngadain podcast kalau kita nggak undang pembicara-pembicara yang asik banget. Betul. Nah, as a seminarian nih, Sam, kita hari ini tuh lagi mau set up plan for the future ya nggak sih? Betul. Jadi kita undang seseorang yang pernah jadi seminarian juga, and sekarang udah terjun di pelayanan, yang mungkin nanti di saat kita lulus kita akan menghadapi hal yang sama. Jadi kita Setuju. mau cheat nih. Setuju. Apa aja sih yang bakal kita hadapin, tantangan atau pelayanan seperti apa yang dan audiensnya siapa gitu ya. Benar, Oke. benar. Karena menurut gue ya, sebuah pelayanan itu harus kita lihat juga dari sisi sisi generasinya. Betul. Supaya kita bisa kena dengan generasi kita. Betul. Jadi Karena- nggak sia-sia. Betul. Bener? Benar. Kita undang seseorang yang expert parah dalam bidangnya. Yoi, siapa? Yang pastinya kayaknya kalau orang-orang GSKI, Udah kenal anak-anak banget. STT nggak mungkin nggak kenal. Iya. Adalah satu tokoh, tokoh. Tokoh. Iya, dari sini juga ya. Tapi udah pelayanan di banyak tempat Betul. lah. Oke. Mari kita sambut dengan hangat seseorang yang telah kita undang dari singgasananya yang paling tinggi. Tepuk tangan yang meriah ya teman-teman kreatif ya. 1, 2, 3. Pak Davin Gelfari. Iya. Akhirnya ya turun dari tahta. Betul. Turun dari tahta ya. Karena kan Ko David sekarang sibuk. Sibuk. Bener, Iya. bener. Kita soalnya kan kita nggak bisa menolak ya kesibukannya Ko Davin. Iya. Kayaknya hari ini. masih lebih sibuk lu berdua deh. Ya, enggak juga. Enggak juga ya. Kita ngapain Iya. kebetulan? Inilah kesibukan kita podcast Betul. doang. Hari Oke. ini kita mengundang selamat datang di podcast Ruang Kaca Ko Davin. Iya. Selamat datang teman-teman. Iya. Coba kenalin nama dulu lah. benar. lengkap. Coba kok kita yang kenalin? Iya, maksudnya tanya. Oh benar. Ah. Coba boleh kenalkan dikit, siapa tahu ada orang-orang di luar sana yang masih tidak mengenal. Iya. Mungkin pernah lihat tapi Tapi kok nggak namanya kenal apa? gitu. Iya. Coba Ko Oh. Davin perkenalkan dirinya. Mana kamera kita? Sana. Iya. Jauh ya. Oke teman-teman, halo. Perkenalkan nama gua Davin. Pakai gua aja nggak apa-apa lah ya. Boleh. Kita kan Chill. dari Jakarta. Yang Aktivitas sehari-hari itu pelayanan, ngajar pastinya. Ini contohnya ya, murid-murid yang diajar. Iya. Kelihatan ya, baik-baik kok. Hai. Contohnya begitu ya. Baik. Sangat. Sangat. Oke, lanjut. Hangat begitu. Terus juga kesibukan hari Minggu itu pelayanan memang di RCC. Wow. Rehoboth College RCC, Community. guys. Itu youth-nya Rehoboth lah di Arta Gading begitu. Oh, berarti emang kalau pelayanan Koko itu fokusnya di generasi Z dan teman-temannya ya? Iya, Bisa- kaum bisa muda ya? ya. Kaum muda. Kaum ya. muda, betul. Oke. Generasi kaum muda. Generasi kita lah. Betul, karena ini sebuah fun fact sedikit tentang Ko Davin. S2-nya itu membahas mengenai generasi juga, Keisha. Wow, jadi pas banget ya? Betul, makanya kan saya udah bilang, Kak, mungkin saya nggak ngundang orang yang nggak expert. Bener. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas tuntas mengenai generasi yang akan datang maupun generasi yang sudah ada. Waduh. Bagaimana kita melayani mereka supaya Benar. pelayanan kita nggak sia-sia. Iya. Oke, coba Keisha, kamu ada tergugah apa sih hari ini? Banyak dong. Gini, kan Koko tuh
memang melayani generasi muda, tapi Ko Davin juga hidup di generasi sebelumnya. Betul. Gitu. Kayak tua banget gue ya. Tua banget gue Saya gitu ya. Enggak. Maksudnya agak lebih Oke, duluan oke. sedikit. Betul. Lebih duluan Ya, 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 nggak ya. lebih tua, lebih duluan. Oke. Jadi Koko pasti nggak pasti sih. Apakah ada gap yang terlihat kok antara generasi Koko dan generasi kami yang rebel ini? Oke, mungkin teman-teman gini ya, untuk generasi muda hari ini itu kan generasi Z ya. Iya. Betul. Yang rentang usia memang secara teori itu banyak, tapi gue ambil dari usia kelahiran tahun 1996 sampai 2010 begitu. Iya, masuk lah. Nah, gue puji kelahiran Tuhan. 95 nih. Iya. Oh, masuk dong. Hah? Enggak dong. Sedikit lah. ya, perbatasan. Oh iya, Ah, perbatasan. Nah, jadi kalau dibilang ada gap, mungkin lebih ke kalau gue lihatnya, kalau gue pribadi gitu ya, karena rentang usia gue juga ke mereka nggak terlalu jauh secara generasi. Lebih tepatnya itu kalau dibilang ada gap adalah kayak masa transisi begitu ya. Kalau dari gua, tentu Iya. kalau dari orang-orang di atas gua ya tentu pasti ada gapnya. Seperti itu. Apalagi kalau kita bicara mengenai pelayanan atau ibadah itu sendiri di dalam gereja gitu. Menarik. Iya, bener sih. Berarti dalam pelayanan generasi ini ya memang karena umurnya nggak terlalu jauh, jadi ya cuma transisi tadi ya kok. Ya, sebenarnya transisi pun juga adalah ada perbedaan juga sebenarnya Iya. begitu. Apa tuh kok? Nah, dalam ibadah nih ya, dalam ibadah memang yang pertama itu adalah bagi generasi Z sendiri, mereka itu mengutamakan pengalaman. Oh iya. Pengalaman. Generasi Z mengutamakan Pengalaman dalam ibadah Iya. begitu. Oh Nah, iya. Berbeda mungkin dengan generasi milenial nih ya, kayak gua gitu ya. Yang zaman gua sama teman-teman gua datang ke gereja itu karena mungkin ngelihat tampilan gereja itu enak, musik bagus gitu ya, gedung gerejanya kayak di mall, seperti itu. Tapi generasi Z nggak terlalu melihat itu. Iya, yang mereka cari tuh pengalaman. Karena juga begini, nah kebetulan tesis gua kan ngambil spiritualitas Iya. remaja kan. Betul. Nah, jadi memang menurut penelitian, spiritualitas remaja itu atau kaum muda itu adalah membuka ruang bagi kehadiran Allah dalam hidup mereka. Oh. Itu. Menarik. Ini Betul. menarik ya. Berarti justru generasi Z ini lebih secara spiritual lebih mencari esensi yang lebih dalam ya kelihatannya. Benar banget. Harus ngalamin gitu Betul ya. banget. Pantes ya Kak. Betul. Sekarang gereja-gereja tuh ya kita bisa bilang mungkin berlomba ya. Betul, menggebu-gebukan sekali. Membuat konsep satu ibadah yang ya bagaimana dibungkus sedemikian rupa supaya bisa menyentuh istilahnya gitu ya. Ya. Nah, makanya gini juga kan, salah satu jurnal itu ditulis tahun 2000-an ya, tapi saya lupa siapa penulisnya ya. Nah, penulis itu bilang begini, di Amerika banyak anak-anak muda itu kan ninggalin gereja. Betul. Iya. Ninggalin Betul, gereja betul, gitu betul. kan. Tapi waktu disurvei mereka itu bukannya nggak rohani. Mereka itu adalah generasi yang sangat rohani, spiritualis, tetapi tidak religius. Oh iya. Iya. Gue tahu. Tidak agamalis gitu. NSPR ya. Apa tuh? Not religious. But Not religious but spiritual. Betul, begitu. Kenapa begitu ya? Karena memang menurut penelitian juga dan memang yang gua lihat juga nih di gereja gitu ya. Banyak gereja itu tidak menjawab kebutuhan kaum muda, dalam hal ini generasi Z. Mereka mengharapkan adanya pengalaman dengan Allah waktu ibadah begitu. Betul. Tapi nyatanya waktu ibadah khotbahnya nggak relate. iya, Ya betul. kan? Iya benar. Betul. Khotbahnya nggak relate tuh satu. Oh gitu ya Pin ya. Begitu. Terus yang kedua komunitasnya juga nggak ada. Begitu. Iya ya. Tapi menurut Ko Davin sendiri, komunitas itu seberapa penting? Bagi kaum muda Iya. sangat penting. Benar setuju. Bagi generasi Z itu sangat penting. Nah, ini juga ciri yang kedua sebenarnya dari ibadah generasi Z. Kalau tadi kan mereka mengutamakan pengalaman kan. Iya, Betul. iya. Kedua, mereka ini tidak lihat figur, Tapi komunitas. Oh, temen ya kok. Temen, Oh, betul. Inilah keunikan generasi hari ini begitu, Iya. generasi Iya. Z hari ini. Makanya teman saya kalau nggak ada kalau nggak ada temen nggak mau gereja. nggak gitu. Iya, Kayak gue salah ngajar dia ya. Ini valid sih. valid, Iya. valid, Betul. valid. Karena sekarang kan kalau nggak karena temen mereka nggak mau datang. Ah. Selalu nanya kan kayak, lu datang nggak ke gereja? Enggak. Oh ya gue juga nggak usah datang deh gitu. Iya. Lu sih Pin. Iya. Tapi aku mau nanya nih sebenarnya sebelum kita masuk lebih dalam lagi dari pembahasannya
Ko Davin. Sebenarnya menarik banget ya teman-teman. Ko Banget. Davin tuh ternyata setergugah itu mengenai generasi. Kenapa? Alasannya apa Iya. sampai Ko Davin tuh mau banget terkecimpung di dunia generasi ini? Oke, karena gue lihat begini ya teman-teman ya. Karena yang gue lihat banyak orang melihat generasi Z atau kaum muda itu hanya sekedar gereja masa depan. Tapi mereka itu bukan gereja masa depan. Mereka itu adalah gereja masa kini. Seperti itu. Jadi jangan tunggu, ya udah nanti kan ada fasenya gitu ya. Nanti umur 30 udah balik lagi ke ibadah umum gitu kan. Jangan tunggu begitu dong. benar-benar. Ya kan? Tapi dari rentang usia 20 sampai 30 pun kita juga harus layani mereka karena mereka adalah gereja. Karena waktu nanti misalnya mereka balik lagi ke gereja umur 30 tahun nih. Katakan let's say katakan umur 20 sampai 30 tahun mereka hilang begitu ya. Kan kebanyakan gereja gitu ya, Iya, abis iya. youth hilang ya kan. Berlalang Betul. buana. Wah, berlalang buana gitu ya. Entah main mobil lah, Yoi. motor lah ya kan. Siapa? Atau kalau sekarang kan sibuknya investasi Bener. ya kan. Kripto. Bitcoin Pandemi ya. Betul. Nah, Iya, kita iya. kan maksudnya begini ya, itu semua nggak salah. Tapi kan waktu mereka tidak ke gereja, dalam pengertian ya udahlah mungkin, terutama anak muda kan mengutamakan karir nih ya. Iya, benar, Gue pengen hidup sesuai dengan ekspektasi gue begitu. Iya. Nah, mereka tentu dapat banyak input dari luar. Iya. Nah, kalau mereka tidak gereja tidak melayani mereka, waktu mereka balik ke gereja, itu seperti apa nanti mereka ini di masa depan? Iya, benar-benar. Nah itu, gimana mereka mendidik anak? Zaman terus berubah, Iya, ya kan? Terus berkembang bos zaman. Iya, karena di 10 tahun itu pun hidup mereka udah dibentuk dengan Betul. kehidupan yang mereka pilih Iya. tadi ya. Betul. Benar sih, Betul. setuju banget. Nah, kalau seperti itu, metode ibadah yang seperti apa yang related dengan anak-anak generasi kita hari ini? Iya, menurut Ko Davin. Oke. Menurut Ko Davin? Jadi sebenarnya gini ya, kan tadi kan spiritualitas mereka ini adalah membuka ruang kehadiran Allah dalam hidup mereka. Betul. Jadi ibadah itu harus berpusat kepada Allah, di mana dalam ibadah itu kita kasih ruang mereka bisa mengalami Allah. Nah di sini tadi ya kan gue udah jelasin ya, yang pertama itu mereka itu adalah makhluk komunal, suka berkomunitas. Mereka tidak lihat figur, karena mereka bisa mengalami Allah dalam berkomunitas itu. Nah ini juga menarik nih, begini ya. Zaman orang tua lu juga, orang tua gue juga gitu ya. Itu kan kalau kita lihat fase perkembangan gereja, ini nggak apa-apa ya, Bener, agak Iya, nyimpang nggak apa-apa sedikit dong. gitu ya. Iya. It's okay. Kan gue suka ngamatin gitu ya perkembangan gereja khususnya di Indonesia gitu ya. Pada waktu dulu kan gereja itu kan gereja mainstream ya, gereja injili Iya, gitu ya. Yang notabene memang fokus ibadah itu khotbah seperti Betul, itu. betul. Lalu muncullah gerakan Pentakosta karismatik Iya, nih betul. ya kan. Yang meriah. Iya yang meriah gitu. Kita lihat nih mulai dari, nggak apa-apa sebut merek nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, misalnya dari Betani begitu Iya. kan. Oh. Terus berkembang begitu ya, muncullah gereja-gereja GMS dan Betul. sebagainya seperti itu, sampai akhirnya JPCC seperti itu. Dan rata-rata kan memang terfigur. Betul. Iya. Nah misalnya contoh kita sebut pendeta nggak apa-apa ya. Misalnya Iya. contoh deh kita sendiri deh, misalnya kalau GSKI kan figurnya Om Eras, Iya, ya kan, betul. pendeta Erastus Sabdono gitu. Tercinta. Iya. Nah kalau misalnya di GMS misalnya Pastor Philip Mantova begitu. Atau nggak misalnya pendeta Gilbert Lumoindong begitu. iya. Nah memang generasi orang tua kita gitu ya, yang milenial, termasuk saya sendiri juga. Memang kalau datang ke gereja ngeliat nih pendetanya siapa. Iya, Dulu gua waktu remaja lihat begitu loh. Bener, Bener nggak? Betul. Iya kan? Orang tua gue atau tante gue tuh ngajak ke gereja, ini yang khotbah Pak Gilbert, yang khotbah Pak Eras begitu. Betul. Pak Yakob Setuju. Nahuai dulu, Iya, Setuju. benar-benar. Pak Philip Mantova, Pak Niko begitu kan. Ya udah kita datang. Iya. Tapi hari ini generasi Z nggak lihat itu, Iya. Aduh, nggak lihat itu. benar. Nah kenapa? Karena coba lihat ya sekarang ya. Kalau dulu orang ini kan pendeta-pendeta yang kita lihat kan gerejanya besar, jemaatnya banyak dan berkarisma begitu kan. Tapi kita lihat hari ini dengan perkembangan teknologi yang sangat berkembang, kita lihat orang tidak perlu bangun gereja itu dimulai dari kayak zaman dulu, misalnya punya jemaat berapa keluarga Iya. bangun di garasi mobil, Iya, perintisan perintisan. kecil gitu ya. Kalau udah ada duitnya di mall begitu kan, lalu pendeta bisa punya karunia-karunia rohani, jadi terkenal begitu kan, atau enggak pengajarannya oke, Iya. seperti itu kan. Zaman sekarang nih dengan pakai ini nih HP Iya. ya, sosial media, Instagram,
kamu bisa kasih kata-kata motivasi tentang rohani yang baik begitu ya. Apalagi kalau good looking gitu kan kayak gua lah ya. Sudahlah itu, meluncur. Iya. Langsung kayak set gitu. Ya kan meluncur ya kan. Banyak followersnya, dari situ tiba-tiba persekutuan ya kan. Komsel dulu Zoom, ya. Komsel Zoom. Bener, Komsel online. Pas Natal udah Betul. gereja. Bener. Nah, makanya generasi muda hari ini ya, generasi Z hari ini, ngeliat kayak misalnya tokoh-tokoh figur hamba Tuhan yang kalau saya bisa bilang ya pakai istilah raksasa gitu ya, besar menurut pengertian manusia tentunya ya, dengan jumlah jemaat yang banyak begitu ya. Bagi mereka itu tidak terlalu penting. Betul. Di sini banyak orang yang followersnya mungkin dia nggak punya jemaat, gedung gereja jemaatnya 10.000, tapi followersnya 150.000. Iya. Kata-kata motivasi rohani baik, dia dengar. Begitu. Setuju sih. Karena kebetulan kan gimana ya? Gue nih nyokap tuh masih sering kayak gitu kayak kebetulan. Iya. Jadi kayak kata kalau ke gereja selalu kayak yang khotbah hari ini siapa? Kalau nggak asik tuh yang kayak coba cari yang asik aja deh gitu loh. Makanya tadi related banget ya ketika selalu berkecimpungan dengan siapa yang khotbah. Gitu loh. Nah, kalau generasi Z ini kan ternyata memang tidak memandang hal itu dan ternyata memang mereka komunal ya. Nah, aku tuh sebenarnya kan gini ya. Pada saat kemarin Covid, zaman-zamannya Covid tuh kan ada zaman-zaman dimana menggebu-gebukan Komsel online. Ya kan? Yang akhirnya mereka membentuk sendiri. Nah, apakah dengan adanya online tadi atau mungkin aktivitas yang komunal dan lain sebagainya itu bisa menjawab tantangan bagi generasi Z sendiri? Oke, nah ini kan bicara metode pelayanan ya. Betul. Buat generasi Z hari ini ya. Nah balik lagi, intinya apa sih? Penyediaan ruang bagi Allah dalam kehidupan mereka. Apapun metodenya, misalnya kayak Komsel online. Iya. Kalau mereka memang bisa mengalami Allah dalam pertemuan online, ya kenapa enggak? Walaupun kalau gue pribadi ngelihatnya pasti ya tetap harus ada pertemuan fisik. Karena sentuhan itu nggak bisa hanya secara online. Betul. Ya, Betul. sentuhan hati ya, touching Betul, itu nggak betul. bisa secara online seperti itu pasti ada. Tapi kan ini bicara misalnya dengan segala keterbatasan yang ada begitunya. Kalau cuman bisanya online ya udah nggak apa-apa, mungkin nanti sebulan sekali bisa Iya, ketemu betul. seperti itu. Dan sebenarnya juga generasi Z ini kan generasi yang bersahabat. Uniknya ya, menurut salah satu buku yang saya baca ya soal generasi Z ini, generasi ini tidak rasis gitu. Benar. Dia bisa Rasis. berteman sama generasi apapun. Betul. Kalau zaman orang tua kita kan nikah aja kan, misalnya gue dari suku Batak gitu ya. Iya. Kalau bisa Batak sama Batak, Tionghoa sama Tionghoa, begitu kan, Jawa sama Jawa. Iya. Tapi generasi Z nggak begitu. Benar. Cross Nggak begitu. culture, bro. Iya. Itu unik. Betul. Benar. Ini Seperti Kelvin itu. mau nikah sama orang Jepang. Betul. Amerika Serikat semua sekali aja. Gak apa-apa sih sebenarnya. Berarti- Jangan kayak gitu, nanti iya. kita malah kemana-mana. Punten. Gitu. Berarti sebenarnya tantangan terbesarnya apa kok dalam pelayanan generasi Z ini? Kalau dari gua yang gua lihat, untuk kebanyakan banyak para hamba Tuhan, malas belajar. Ya. The preacher-nya berarti, hamba Iya, Tuhannya. malas belajar. Males ngulik tentang generasi Iya. Z-nya ya. Jujur ya, kita lihat ya. Misalnya ini kan isu generasi Z kan gereja-gereja di mana-mana bikin gitu kan. Iya, iya. Tapi lihat deh, program-program rata-rata copy paste. Iya, benar, setuju. Copy paste. Mana yang lagi naik, Iya, besoknya diikutin. Benar. Misalnya gereja ini entertainnya bagus, diikutin berbondong-bondong. Padahal konteks misalnya di daerah sama di kota itu beda. benar. Itu Iya saya kan? setuju. Konteks misalnya di kota deh. Dengan jemaat misalnya katakan ya, contoh gereja A dengan gereja B itu aja beda. Benar. Misalnya kalau gereja A tuh mengutamakan pengajaran, gereja B yang berfokus misalnya pada Praise, musik. iya. Ya, praise worship gitu ya. Itu aja pasti kan akan membentuk jemaat secara berbeda. Betul. Betul. Generasinya juga pasti konteksnya beda nih. Iya, benar. Seperti itu. Nah, makanya bagi saya ya, ini juga masukan untuk para youth pastor, para Iya. senior pastor, jangan pernah berhenti belajar. Itu penting. Benar. Karena beda, sangat beda. Kalau zaman dulu yang tadi gua bilang gitu ya, orang mau bangun gereja itu gampang, sangat gampang. Kenapa? Ya udah sediain tempat, ya kan, berapa keluarga, habis Iya. itu maaf ya Iya. nyimpang dikit. Betul. Narik kolektor atau perpuluhan. Iya, Iya, itu Bisa sih kayak hidup gitu kan. Iya, itu Ya susah. kan. Nah, ini juga menarik gini. Generasi Z ini kan kritis ya. Iya. Betul. Sangat kritis. Apalagi kalau teman-teman ngamatin isu-isu misalnya di sosial media, kan banyak hamba Tuhan juga dikritik gitu Iya, kan. benar. Dengan Satu gaya generasi, hidupnya. iya. Betul. Iya, dan rata-rata anak-anak Gen Z sih. Serem. Betul. Iya. Nah,
Akhirnya apa? Kan mereka nanti kan pasti dewasa kan. Mereka udah kerja, mereka usaha, punya uang. Mereka juga mau ngasih persembahan ke gereja juga mikir 10 kali. Iya, benar. Uang gue kemana? Gue kerja capek-capek. Lu enak. Begitu. Betul. Nah maksud saya begini, ini bukannya salah ya untuk kolek sama. Memang kan gereja hidup dari situ. Betul. Tapi juga maksud saya gini. Kalau kita sebagai pastor, jemaat kita sangat peduli sama kita. Ibarat kata nih kita memberi mereka makanan rohani, mereka juga memberikan makanan mencukupi kebutuhan secara jasmani kita, maka jangan berhenti belajar. Betul. Kasih yang terbaik buat jemaat kita. Benar. Itulah tugas hamba Tuhan. Iya. Begitu. Itu Itulah poin tugas penting pendeta. sih, benar. Poin Jangan penting cepet gitu. puas ya kok. Betul. Benar. Beda generasinya kok. Iya, benar. Begitu. Sebenarnya iya sih, karena menurut gue ya, kalau misalkan kita perhatiin ya, karena jemaat itu menurut gue nggak ada yang permanen. Iya. Ketika mereka ngerasa itu udah lost, apalagi anak Gen Z ya, gampang banget mereka cabut coy. Iya, mereka benar. komitmennya masih agak Benar. ya, kok mereka sih kita. Iya. Iya, Betul. secara komitmen emang generasi kami tuh agak suka labil. Betul. Tadi benar, kita komunal, lihat mana yang rame, mana yang banyak teman kita gereja Yang gitu. mana bisa ngerangkul. Benar-benar. Nah juga seperti ini ya. Kadang kan kita suka ngeliat generasi ini jadi kayak negatif gitu ya. Iya, Betul, Wah, betul, nggak komitmen nih ya kan. Iya. Wah lu gereja pindah-pindah gak komitmen. Iya lu. Gen Z. Iya kan. Lu. Tapi gue coba ngajak kita semua ya sama penonton juga ya. Lihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Sebagai seorang yang melayani generasi muda. Betul. Jangan hanya melihat mereka nggak komitmen gitu ya. Tapi coba kita lihat nih pola ibadah kita, pelayanan kita. Sebenarnya menjawab mereka nggak sih? Nah, Tuh. menjawab nggak sih? Benar. Mungkin mereka pindah karena tak terjawab gitu ya. Betul. Nah, gue sedikit cerita ya soal RCC. Boleh. Ini kan pelayanan gue yang di Iya, Ini Rehoboth asik ya. nih kalau udah cerita-cerita nih. Tapi kalau sambil cerita-cerita gini enaknya sambil ini nggak sih, kok ada yang diseruput Iya sambil sih. kayak gitu. Haus gue haus nih, haus nih. Agak haus ya. Iya. Tolong Haus. ya. Kayaknya ada telepon Gojek kayaknya. Halo, iya Mas, lantai 3 di perpustakaan ya. Betul. Terima kasih. Dari mana? Celestial. Oh, iya. Oh, Kok oke. kita nelfon orang yang Kok bisa dua gitu ya? Lu ngapain? Ada apa nih? Oh. Wah. Thank you so much Celestial Coffee. Ini kok. Ini adalah kopi kesukaan Ekumene. Ini kok. Gue cobain ya. Boleh. Cobain ya. Rasanya seperti apa ya? Coba. Kita cobain dulu, kita cobain dulu. Coba. Wah, coba. Wah. Wah, enggak banget. Rasanya gimana kok? Kayak langit. Beneran tadi dibawa ke langit. Bener ya? Iya, makanya sesuai namanya Celestial ya. Kopi langit. Iya, sekali minum dibawa ke langit ya. Merasakan surga pasti. Haleluya. Jadi jangan Sampai sampai ke nggak langit beli ya. bumi baru guys. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru. Enggak, itu meninggal kita mati kita. Enggak, artinya rasanya enak banget. Iya. Benar. Oh, Enak jadi banget, nggak akan filosofi nyesal. kopi langit itu dari Betul. langit baru dan bumi baru. Oke, gue cuma minum. Iya, oke. Iya, lanjut Ngomong kok. ASMR. Ya, 1, 2, 3. Bener kan? Nyampe ke langit gak lu? Wah, Terbang biasa terbang. langsung bangun Enak gitu, banget. betul. Oke, udah Lanjut, siap lanjut, nih kalau Kok. dengerin cerita Iya, Koko. kita kan Gimana, sambil mau gimana? denger cerita nih. Oke, jadi gini ya. Gue kan baru jadi ketua youth itu kan awal tahun ini. Sebelumnya memang as ketua mentor begitu ya. Iya. Dan memang sebenarnya Rehoboth ini menurut gue bagus. Ini gereja yang mengutamakan dalam pelayanan kaum muda itu berpusat kepada mentoring. Ini udah dari berapa tahun yang lalu nih. Betul. Ya. Seingat gue waktu gue 2018 tuh udah fokus mentoring. Tapi memang waktu itu kan kita masih cari pola-pola. Iya. Dan gue juga pengertian gue tentang belajar kaum muda juga belum sampai seperti hari ini begitu. Sampai akhirnya itu pelayanan mentoring kita bagusin di tahun lalu. Kita bagusin dalam arti gini. Satu kelompok itu punya 1 atau 2 mentor, 2 lah. Ya, 1 mentor, 1 lagi komentor begitu ya. Lalu memang ibadah itu 2 minggu sekali itu kita mentoring. Tapi tetap ada khotbah. Esensi khotbah itu kita nggak hilangkan. Betul. Tapi sesuai dengan durasi juga nih. Durasinya itu memang 20 menit paling lama. Setelah khotbah 20 menit, masuk grup, kelompok, begitu ya. Lalu kita aktivitas. Seperti itu. Nah, kenapa kok penekanannya di situ? Karena ya balik, generasi ini generasi yang berkomunitas. Lalu yang kedua, dalam ibadah, mereka ini bersifat apa sih? Bersifat pengen dilibatkan. Ini generasi Z.
Setuju. Tapi kan nggak mungkin kita libatin mereka kan. Semuanya. Iya semuanya. Nggak ada yang jadi jemaat. Iya nggak ada jemaatnya dong, iya kan? Iya bener gak? Betul. Masa gue jemaatnya sendiri gitu kan? Betul. Aduh, ya. Tapi begini, kita libatin itu dalam kelompok. Iya. Entah mungkin mereka berdoa atau enggak kita ada aktivitas nih. Mereka bisa ada ruang mereka ngobrol di situ. Apalagi kan Rehoboth Arta Gading ini kan jemaatnya besar ya. Untuk youth-nya aja kita tuh 100, kalau dulu 130 sekarang udah 150 sampai 160-an tuh intens tuh. Begitu. Keren. Itu kan menurut gua kan banyak, tapi kan gini, kita bukan soal jumlahnya yang banyak. Tapi ini anak-anak nih bakal menemukan Allah nggak waktu datang ibadah? Betul, setuju. Menemukan Tuhan nggak? Setuju. Merasakan kasih Yesus nggak waktu mereka ibadah? Nah makanya dibikin per grup begitu ya. Jadi kita kasih ruang mereka di situ. Dan memang kalau dibilang penekanan dari RCC itu sendiri, memang lebih banyak kita ini adalah kepada generasi Z ini adalah berdialog ya, berkomunitas begitu. Banyak Nah juga ini ya. penting. Iya, Banyak itu juga ya. cara yang mungkin bisa jadi berkat loh bagi youth pastor lainnya. Ya. Betul. Karena mungkin dari dialog tadi, komunitas tadi, orang justru merasakan kehadiran Allah yang dia lihat Betul. dari mentornya mungkin, Iya. atau dari teman-temannya justru. Betul. Ya. Dan memang gini juga ya, yang gue terapin dalam pelayanan, gue nggak mau bangun figur. Ya, ya kalau ketua kan bisa aja misalnya sebulan sekali gue yang khotbah Iya, gitu kan, acara-acara penting misalnya retret atau Natal gue yang khotbah gitu kan. Iya. Tapi gue hilangin itu. Nah ketua itu di mana memang lebih banyak bicara itu pelayanan itu kepada pengurus atau pengurusnya ya, pelayannya. Karena nanti dari pelayan itu mereka lah yang akan melayani jemaat Betul. di situ. Jadi gue juga bagi gitu kepada mentor-mentor lain, kepada pengurus lain, dan berfokus pada pencetakan juga pembicara atau mentor. Begitu. Dan alhasil apa sih? Nah ini yang gue temuin ya, ini menarik ya. Jadi waktu itu gue habis ibadah, kan biasa ya kebiasaan habis ibadah nyamperin jemaat, ya ngobrol-ngobrol singkat, gimana ibadahnya, nyaman nggak di sini. Jadi gue juga sambil nanya-nanya mereka begitu kan. Observe ya kok ya. Iya observe juga. Terus gue pengen tahu mereka tuh di RCC ini kalau nyaman seperti apa. Lalu kalau misalnya mungkin dari mereka ada masukan-masukan Betul. bagus untuk pelayanan. kan. Betul. Lalu sampailah mereka ada satu anak bilang begini, iya aku senang banget kak di sini begitu ya, gue senang banget. Gue tanya kenapa kamu senang? Karena pengkhotbahnya bagus begitu. Padahal kalau dilihat juga memang secara homiletika nggak semuanya bagus begitu. Betul. Tapi yang selalu gue ajarkan adalah, yang selalu saya ajarkan, yang gue ajarin ini adalah gimana caranya jemaat ini dengar khotbah, bukan berdasarkan melihat teknik khotbah mentor atau pembicara itu yang bagus, tapi dari relasi. Iya benar. Relasi di luar panggung ya. Betul. Jadi lu mau denger dia khotbah bukan karena teknik khotbah ya, karena lu tahu hidup dia. Iya. Betul. Wow. Begitu. ini Keren dalam. sekali. Hasil apa? Ada satu yang menurut gue pembicara yang ya biasa aja lah, teknik khotbah biasa. Tapi menurut anak ini dia bilang gini, waktu gue ngobrol sama dia kak, hati gue tuh semakin merasakan kasih Tuhan. Gue semakin mau mengasihi Tuhan lebih lagi begitu. Wah ini kan Itulah. bagus banget Iya, gitu ya. Benar-benar. Bagus banget begitu. Nah itu yang gue terapkan dalam pelayanan di youth-nya RCC. Tapi itu anak nggak gini kan? Enggak beneran. Titis yang tidak penting. Nggak dong. Enggak iya. Tapi Bercanda. ini justru jawaban dari yang tadi Koko bilang, karena nggak berhenti belajar dalam Betul. melihat Benar. pelayanan di generasi Z, akhirnya ada buahnya gitu. Betul. Mereka Ya. mengalami. Betul, Benar-benar. betul. Wow, keren sekali. Jadi gimana? Kapan kita ke RCC? Minggu. Ya. Terus gimana sih kok bisa menjembatani dalam pelayanan Koko antar generasi ini gimana? Oke gini, kita memang generasi Z itu kan bagian gereja, bukan bagian gereja itu sendiri. Ya kan, kaum muda itu adalah gereja itu sendiri. Iya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari orang tua dan anak-anak. Nah puji Tuhannya Rehoboth ini ada ibadah intergenerasi, ini bagus banget. Gue dukung program ini. Oh baru ya? Baru ya? Baru. Iya. Jadi kan Udah lama ya kamu gak kesini ya? Bukan ini. Iya lu kemana ngomong-ngomong ya? Hah? Kemana lu ngomong-ngomong? Gue di sini. Gue di perpus ya. Kamu di mana? Kan baru kok yang Kamu di digabung mana? minggu ketiga Ya, kan. betul. Lu yang nggak pernah Baru kesini. sekali. Baru sekali. Datang nggak? Tapi infonya emang udah lama, udah lama infonya begitu. Oke, lanjut. Jadi Jadi- jembatannya apa?
Apa tuh? Jadi gini, waktu itu kan ketua departemen generasi kita namanya Koreza ya. Betul. Reza Arya Bima Hai begitu. Koreza. Arya Bima. Dia kalau dia nonton Hai Koko. gua Datang endorse ya? namanya begitu. Iya, ya. betul. Kok datang ke sini berarti Iya. harus sudah terpanggil. Boleh. Next, Jadi nih. waktu itu dia bilang, Vin, ini kita mau ada ibadah intergenerasi. Gue seneng banget tuh waktu dia ngomong gitu. Kenapa? Karena memang harus begitu gereja. Bener-bener. Ada kak, ya memang gak harus tiap minggu tuh ibadah semuanya seabrek-abrek ke atas, enggak. Dari anak sekolah minggu sampai orang tua sampai lansia yang udah mau meninggal gitu, di atas semua jadi satu, enggak harus begitu. Tapi kan ada kali berapa bulan sekali jadi satu. Betul. Dan yang bikin gua seneng itu bukan hanya anak-anak muda dan juga sekolah minggu itu hanya jadi peserta atau jemaat nonton, Dilibatkan ya. tapi Kok? dilibatkan. Betul. Jadi Kayak obatnya usher terbaik ya. emang. Makanya gua lihat memang ini gereja bagus. Iya. Bagus. Dia komprehensif ya. Kok? Betul. Menyentuh setiap generasi. Betul, begitu. Nah, Benar. itu yang pertama, ada ibadah intergenerasi. Terus yang kedua memang gue juga buat program untuk RCC. RCC itu ada program adalah kita ada pertemuan orang tua setahun 2 kali. Oh. Betul. Pertemuan orang tua itu ngebahas apa sih? Nah, nanti nih yang pertama nih di akhir Mei ya, atau enggak awal Juni, kemungkinan di akhir Mei begitu. Ngebahas apa sih? Pertama adalah kayak sekolah lah kan ada rapotan gitu ya. Oh iya. Nah, kita kasih report juga perkembangan anak, Anak-anaknya. ya remaja anak bapak ibu itu seperti apa. Benar-benar. Dan juga kita ini loh, kita menjembatani apa sih yang menjadi suara mereka ke orang tua mereka. Yang mereka mungkin malu Betul. untuk menyampaikan. Nah, RCC ada buat itu. Dan RCC juga ada buat orang tua mereka. Benar. Kan ada orang tua mungkin malu gitu ya mengutarakan saya ngomong I love you sama anaknya malu gitu ya. Nah, RCC itu yang menjembatani Iya. di situ. Itu penting sih. Makanya ada. Best banget loh. Iya. Yuk gabung ke RCC. Buat teman-teman usia Iya. 15 sampai 25 tahun Iya, yang belum punya komunitas Iya. gereja, Ibadahnya ada 2 kali ibadahnya ya, Kok ya? bisa datang ke RCC, betul. Iya, jam 9 dan jam 11. Jam 11 di Mall Arta Gading, lantai 3 ya. Gua mantap. tunggu. Promosi dulu ya. Betul. Kebetulan RCC juga lagi ada bikin retret, jadi teman-teman jangan lupa. Iya, retret RCC. Join. Flyernya tolong ya, flyernya. Flyernya nanti ditampilin Sini, ya. dar. Oke. Flyernya RCC ya. Betul. Menarik banget teman-teman ya, karena nanti di retret itulah lu akan dapat momen-momen ketemu dengan teman-teman yang baru. Setuju. Betul. Momen-momen merasakan menemukan Allah di situ. Betul. Nih Iya. testimoni 2 kali ikut retret RCC. Nah, ini nih berdua nih, satu WL, satu lagi MC ya. Seru banget Satu guys. WL, satu lagi MC. Jadi Sangat sampai nggak Seru ikut. banget. Begitu. Kebetulan Seru banget. di RCC tuh ya, kalau retret dia tuh pasti ada satu malam di mana kita PPW night. Iya. Ingat nggak? Nah itu dulu salah satu momen yang menurut gue best karena di situ lo semua bakal ngerasain di mana hadirat Tuhan tuh nyata dalam setiap hidup kita. Amin. Kadang WL-WL-nya itu bisa terberkati. Inilah contoh WL-nya ya. Sempat Tapi seru, waktu tapi gua beneran. khotbah dia WL soalnya. Oh iya, Benar. Wah, tapi jangan salah guys, pengkhotbahnya juga nggak kalah luar biasa. Kebetulan retret RCC itu nggak pernah mengundang pembicara yang main-main. Iya. Pasti related ke anak-anaknya. Iya. Maka dari itu menurut gue lo harus join sekarang juga daftar untuk retret RCC tahun ini. Amin. Best banget ya gue promosi ya. Iya, dia keren sekali. Oke, biar Oke. biar ini ya, biar makin seru. Kita Betul. mau main games sedikit ya. Apa Boleh yang nggak? Boleh, apa gamesnya? Gamesnya apa, Bin? Tuh kak. Wah, pakai bahasa Inggris ya. Betul. Fill in the blank. Harusnya Jadi kayaknya akan ada satu kalimat Oke. yang ada satu bagian yang kosong. Iya. Apakah betul kreatif? Ah iya. Oh ada penjelasannya ya. Melengkapi kalimat berdasarkan generasi mereka. Tolong Oke. dibaca ya, Kak. Iya, oke. Tapi ini menurut generasi kita masing-masing berarti. Iya. Oke, berarti Generasi lo sama gue beda. Kalau nggak tahu harap maklum ya gue ya. iya, tapi harus dijelasin misalnya Oke. Koko ketik satu kata. Nah, kenapa gitu Iya. ya? Oke. Kita kasih contoh satu dulu kali ya. Boleh ya? Coba next. Contoh. Kalau Gen Z datang ke gereja dan lihat mimbar full bunga plastik, mereka akan berkata 1, 2, 3. Apa satu kata? 1, 2, 3. Alay. Itu apa? Bagus. Keren. Keren. Nah, lu emang negatif lu. Iya ini negatif Iya, boleh coba lu nih. jelasin kenapa alay, Pin. Bunga plastik itu Nggak, susah buatnya loh. Betul. Saya tidak menghina bunga plastiknya. Cuman kayak terlalu berwarna, ngerti gak sih? Gak tau, tapi gue tuh tipikal orang yang kalau datang ke gereja lebih suka gelap. Oh, gelap-gelap. Jadi kalau terlalu berwarna mata gue sakit gitu. Makanya
kayak kurang oke deh kalau gereja banyak banget bunganya gitu. Kalau saya sih lebih ke kasihan buminya ya guys ya. Kalau pakai plastik semua sampah plastik nanti bertambah. Tadi Anda bilang bagus. Iya bagus tapi belum tentu fungsional. Soalnya kan belum jelas. Terlihat ya perbedaan umur kita. Gue sebenarnya generasi baby boomer. Coba, kenapa sih kok? Iya kenapa? Ya Bang? indah aja lah dilihat lah. Estetikanya. Ini lebih beda lagi gamenya ya. Gamenya lebih beda lagi gua ya. Oke, seru nih ya ternyata. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, tapi jawabnya bareng-bareng ya. Iya, sabar dulu berarti dikasih waktu 5 detik lah. Boleh. Ketika orang tua melihat anak muda bawa Alkitab cuma dari HP, mereka mungkin berpikir 1, 2, 3, 4, 5. Males. Praktis. Ketika orang tua melihat anak muda bawa Alkitab cuma dari HP, mereka mungkin berpikir, ini orang tua ya, Iya. males. Iya kan? Sama. Males. Kalau dari segi pandang orang tua mungkin gitu Gue kan. orang tuanya ini Gen Z. Kebetulan enggak, mak gue itu kan ini ya. Oh, mak lu ya. Mak gue itu baby boomer. Baby Jadi boomer ya. tipikal yang bawa Alkitab fisik, ngerti gak? Ketika kita dibilang, bahkan ada juga mungkin sebutannya nggak rohani gitu loh. Karena kayak ngapain ke gereja kalau nggak bawa Alkitab? Padahal gue udah bilang Alkitab ada di handphone. Padahal mak gue bilang katanya handphone Sumber kejahatan. sumber kita. Sama ya. Mungkin Kejam karena mak lu bisa- bukannya WhatsApp kali. Iya. Tuh, makanya Pin. Coba kenapa Wak? Kok Davin dulu. Oh, benar. males. Kenapa kok males? Iya, kalau sama. ini kan orang tua ya, kebanyakan Iya, orang betul, tua sudut ya. pandang orang tua. Ya, mungkin ngelihatnya ya mungkin masih terpaku harus Alkitab buku. Iya, benar sih. Betul Gitu sih. ya. Ini orang tua yang Iya, kolot. orang tua gue beda sendiri kayaknya. Kalau Keisha ini orang tua yang modern. Enggak, orang tuanya Gen Z dia. Gen Z. Iya, praktis. Enggak tahu lah itu doang yang gue pikirin. Lanjut. Iya betul. Kalau Gen Z diajak pelayanan dengan format rapat panjang tanpa arah, mereka akan merasa 1, 2, 3 bosan. Bosan banget. Bosan. Sama banget kita hari ini. Enggak, soalnya gue ngalamin. Iya. Gue ngalamin Ya, kayak siapa yang gitu. enggak bosan? Gue juga sih kayak ngapain sih rapat-rapat mulu? Helah gitu loh gue tuh. Kalau lebih ke enggak sabar emang. Enggak, tapi coba lu rapat panjang 3 jam lu rapat cuma ngebahas hal yang sama. Bosan gak? Bosan. Ya udah. Next guys. Suka ngameng. Apa nih? Menurut generasi kalian, gereja yang pakai lighting berwarna-warni seperti konser itu 1, 2, 3 bagus. mantap. Ini harus satu kata. Iya. Boleh deh. Satu Satu paragraf. kali. Dua deh. Dua. Enggak, boleh. Tiga ya. Tiga. Sedang berusaha kontekstual aja sih. Oh, Begitu. memang jawabannya terlihat. Terlihat umurnya. Iya. Parah banget ini. Enggak, tapi sejujurnya emang keren banget dong. Karena gini, yang gue coba untuk melihat ya, anak Gen Z mana yang gak suka konser? Coba lu perhatikan. Ada Gua. artis-artis dari luar negeri, Bruno Mars, dari Korea sana dan lain sebagainya. Mereka kan gila-gilaan untuk rebutan tiket untuk beli, bener nggak? Maka karena apa? Suasana euforia konser itu yang mereka cari kan. Makanya gue bilang, ketika gereja berhasil membuat hal yang sama, itu akan buat keren banget. Karena akhirnya jadi generasi tahu. Kalau Koko, tadi jawaban Koko kan sangat berisi. Tidak seperti kami. Betul. Kenapa kok? Memang penting ya kontekstualisasi itu. Wow. Menurut gue sih penting. Gitu Seperti ya. apa? Sepenting minuman inilah. Wow. Oh, kita ke Masuk lagi langit. sana siap. Ya. Bener. Gitu. Boleh besok. Boleh? Ya, boleh lah ya. Iya. Boleh. Next. Ya, kalau gue lihat sih emang penting karena begini ya. Kenapa tuh? Karena kan selera musik generasi juga bisa berbeda. Betul. Kalau zaman dulu kan orang seleranya mungkin yang choir, Syahdu ya terus jadi syahdu, himne begitu kan. Terus dengan adanya musik kontemporer orang Jedak-jeduk. ya jadi musik kontemporer gitu ya. Ya menurut gue ini bukan terlalu yang inti daripada ibadah lah. Ibadahnya, Walaupun mungkin ada denominasi yang bilang kita harus balik tuh Alkitab. iya. Wow. Back to Bible ya kan. Wow. Ibadah harus sunyi senyap begitu. Amin. Kan ada yang begitu, tapi Bener, menurut bener. gua enggak juga Iya, gitu loh. tergantung jemaatnya. Iya. Enggak juga, karena juga ya kalau misalnya generasi Z itu nyaman seperti ini ya silahkan. Kalaupun misalnya ternyata ada anak muda yang nyamannya sunyi senyap, ya nggak salah juga Betul, begitu. betul. Yang penting Bener, kan bener. bisa mengalami Allah kan di Betul. situ. Betul. Karena kebetulan kan beda-beda generasi, beda metode ibadah. Betul. Iya, benar. Itulah kenapa para
para pastornya nggak boleh berhenti Belajar. Betul Coba. banget. Selalu melihat kondisi. Betul. Betul. Next, ada lagi? Ada lagi coy. Kalau Gen Z disuruh pelayanan jam 6 pagi tanpa kopi, nggak mungkin. Kemungkinan mereka akan Pergi gila. ke Seles untuk beli kopi. Wah, keren banget. Tapi jam 6 pagi belum buka. Enggak, tapi memang iya gila sih. Koko gimana? Ya kalau yang punya mah nggak bisa minum kopi, nggak masalah. Susunya diganti. Iya, kemungkinan mereka akan males juga kayaknya. Males ya. Males. Stres. Kecuali ada celestial ya. Iya betul. Langsung nggak males ya. Karena kan kebetulan mereka pasti kopi banget. Kalau nggak kopi mereka stres. Nggak jalan itu otaknya. Oh gitu ya. Ya, lu kan bukan kan? Lu baby boomer. Enggak, sebenarnya saya juga cuman terhalang oleh asam lambung. Ya. Faktor umur teman-teman. Next ada lagi. Orang tua zaman dulu kalau melihat anak muda pelayanan sambil main TikTok di sela waktu atau konten saat pelayanan, mereka akan bilang Kurang ajar. tidak menghargai Tuhan. Betul. Bertobat. Bertobat, Nak. Bertobat. Kerajaan surga udah dekat. Iya. Betul. Jangan sampai kamu datang dan pulang tidak menerima apa-apa. Dikutuk Tuhan kamu nanti. Coba next, ada lagi. Jika Gen Z mendengar istilah retret rohani, ini keren banget. Yang langsung terlintas di kepala mereka adalah Yeay! Iya nggak sih? Seru banget. RCC. RCC. Waduh. Rhythm. Rhythm. Keren. Dulu gue soalnya koles, abis itu rirut. Iya. Wah, pokoknya keren deh. Nah, makanya lu berdua juga jangan lupa Oke. ikut. Rhythms gas, next. Ada lagi. Menurut generasi kalian, podcast rohani seperti ini dianggap asik. Asik. Seru. Betul. Iya, karena ngobrolnya Ngobrol. tuh nggak ngawur ngidul gitu kalau Bener. orang bilang. Ya. Tapi kita ngobrol sesuatu yang berguna juga buat kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Ya. Tapi tetap asik, banyak insight yang bisa didapat. Betul. Next, ada lagi. Kalau Gen Z tidak merasa didengar oleh para pemimpin gereja, dalam hati mereka mungkin berkata, nyebelin. Salah gereja. Ini kayak gue Gen Z banget deh. Sumpah demi Tuhan. Sialan. Iya. kan? Sialan di. Kayak biasanya pasti bakal dicari ribut sih sama anak Gen Z-nya. Benar. Tapi ini ya lanjut ya. Jika boomers mendengar bahwa anak muda sekarang lebih nyaman curhat ke Boomers. Discord komunitas gereja daripada langsung ke pemimpin, mereka mungkin akan Ini merekanya maksudnya generasi boomersnya. Oh. orang tuanya. Enggak dong. Bener Iya sih. dong, Iya benar boomersnya. benar. Bawa anak muda Mereka sekarang. Bahwa- akan merasa Mereka mungkin akan merasa merasa Ini nggak sama kayak yang tadi yang pada bilang perbedaan generasi ketika komunitas itu yang tadinya komsel sekarang anak-anak berkomunitasnya dengan Discord. betul. online ya. Oh iya betul. Lebih Merasa- nyaman. Mungkin mereka akan mikir, oh ya inilah Oh beda ya gitu. mungkin pengaruh generasi, Iya. pengaruh zaman, Mungkin boomers nggak akan ngerti. Iya, kalau gue sih mungkin ngelihatnya kalau boomers ya, ya mungkin ya udahlah. Iya, ya Gitu udahlah. lah. Selama itu misalnya ada orang yang terfigurkan misalnya di komunitas itu. Kembali lagi selalu Ya melihat kan? Iya, betul. Betul begitu. Tapi kalau nggak ada, kalau bisa kamu ke pendeta Iya, ini, ya benar. kan? Papa ada kenalan. Iya. Oke, ada lagi? Aduh. Sebenarnya aku mau nanya satu hal, tapi ini aku nggak tahu sih ini keluar konteks atau enggak. Cuman gini, menurut Ko Davin sendiri, tadi kita sempat nyinggung tentang karunia roh. Ah. Di generasi kita sekarang ini masih relate gak sih tentang karunia roh yang kayak berbahasa roh dan lain sebagainya? Kalau pelayanan itu kayak begitu, masih relate gak untuk anak-anak generasi kita? Oke, begini ya. Karunia roh itu kan gak hanya bicara bahasa roh Betul. atau mujizat. Ada banyak ya? Ada banyak. Melayani, memberi, murah hati, itu karunia roh. Banyak banget Enggak, karunianya. gue sumpah gue memberi. Berarti Nggak jangan usah lupa lah nanti ngaku-ngaku. kopi ya, diberi Iya, lagi kopi. ya ke kita ya. Habis ini ya. Nggak jadi. Yuk lanjut. Jangan sebut. Iya. Oke. Nah, jadi intinya memang karunia roh itu kan gak hanya terbatas yang kepada yang supranatural begitu. Betul. Ya. Kalau dibilang masih relate. Seperti itu. Karena juga dalam berkomunitas, mereka itu ditumbuh kembangkan rasa-rasa untuk melayaninya, kemurahan hatiannya itu, seperti itu. Dan justru jangan-jangan mereka bisa mengalami Allah lewat hal-hal yang pemberian, hal-hal yang melayani. Seperti itu. Dengan mereka melayani,
Mungkin terutama untuk melayani mereka diajar melayani kaum yang termarginalkan seperti itu. Mereka di situ bisa melihat realita bahwa Allah mengasihi orang-orang yang termarginalkan ini. Sehingga mereka bisa merasakan kasih Allah itu dalam hidup mereka sendiri. Menarik. Jadi masih relate. Masih Kita relate. pengen banget ngebahas hal-hal yang kayak gini sampai 14 jam ke depan. Iya, benar. Cuman kan waktunya terbatas nih 14 teman-teman. jam. Kita udah lama banget dari tadi kita nggak bahas. Kita sih berharap melalui podcast hari ini teman-teman bisa dapat insight yang bagus banget. Benar, untuk melayani generasi Z ya. Betul, nggak cuma buat teman-teman yang di rumah atau anak-anak seminarian, tapi buat seluruh para pendeta di luar sana. Jangan berhenti untuk belajar. Betul. So, Ko Davin boleh dong kasih langkah pasti nih, apa sih yang bisa dilakukan oleh para pendeta dan seluruh seminarian yang akan lulus? Apa pesan-pesan Koko untuk kita semua di sini? Oke, yang pertama pasti belajar. Itu paling penting ya. Belajar dan minta pimpinan Tuhan. Amin. Bagaimana melayani generasi ke depannya. Betul. Ya mungkin dalam konteks hari ini generasi Z. Ya. Dalam konteks ke depan mungkin generasi Alpha. Ya, Seperti itu. Lalu yang kedua juga adalah kita juga harus membuka diri terhadap mereka. Begitu. Nah ini gue ingat satu hal ya terakhir ya. Bahwa nanti dalam ibadah juga itu jangan hanya bersifat informasi. Tapi harus transformatif. Wow. Bagi generasi kaum muda hari ini, generasi Z. Kenapa? Karena mereka itu yang tadi gue bilang di awal ya, spiritualitasnya tinggi. Betul. Jadi ada dalam diri mereka itu ingin merasa perasaan ingin mengalami Allah, ingin hidup mereka berubah. Ya. Seperti itu. Jadi tekankan di situ. Jangan hanya sekedar khotbah hanya informasi aja ya. Tapi coba apa yang bisa mereka responi? Mereka pengen merespon. Seperti itu. Yang ada salahnya juga jadi dua arah seperti itu kan, misalnya yang tadi gue bilang di RCC habis khotbah ada aktivitas atau apa dan libatkan mereka. Benar. Mereka bukanlah pengganggu. Yes. Mereka bukanlah orang-orang bandel. Betul. Bukanlah orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang Yes. tidak beragama gitu, Benar. bukan. Yes. Spiritual nih guys. Betul. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang mendambakan kerohanian Iya. dan berharap gereja bisa memenuhi hal itu. Wow. Wow. Jadi buat para pemimpin gereja, youth pastor, kita ini panggilan yang mulia. Mahasiswa seminari, Tuh. kalian tuh panggilan yang mulia. Lu berdua nih panggilan yang mulia, begitu. Terima kasih Tuhan. Jadi jangan nyimpang ke kanan ke kiri. Tuh. Ah. Hmm. Dan maksudnya jangan menyimpang tuh dalam arti yang lain. Betul. Luas Iya, begitu luas ya. ya. Betul. Dan memang jangan pernah berhenti belajar. Iya. Yes. Itu ya. Setuju banget, thank you banget Koko untuk Iya. ketersediaan waktunya hari ini. Benar. Karena gue juga percaya banget ya, gue setuju banget dengan pandangan Ketua STT kita, Bapak Dr. Stephen Erastus yang mungkin nanti akan ada di podcast kita. Amin. Amin, dengan kesibukan mereka. Karena gue percaya, gue mau menutup podcast ini dengan kata-katanya beliau bahwa yang akan menyelamatkan generasi adalah generasi itu sendiri. Haleluya. Yes. So, buat teman-teman semua, nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, and Comment. share video ini sebanyak-banyaknya. Iya. So, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. See you on the next podcast. Jangan lupa kalian komen-komen siapa yang akan menjadi guest star kita selanjutnya. Betul. See you. Tuhan Yesus See you. memberkati. See you. Tuhan berkati ya. Bye. Bye 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 bye.